Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam teman-temanku. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani hari-hari kita tiap-tiap hari. Saat ini saya menjumpai saudara melalui video ini dengan membagikan satu renungan kepada saudara. Hari ini saya akan membagikan renungan tentang obatnya adalah bahagia. Amsal 17 ayat 22 mengatakan begini saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam beberapa waktu terakhir saudara, saya sempat nguping rapat istri saya dengan tim kerjanya di kantor. Dan di antara tim itu, ada satu dokter yang memang itu adalah dokter kantor, dan pada waktu itu dia sedang memberikan presentasi. Di rapat itu dia mengatakan begini saudara, untuk menghadapi virus corona, maka Anda harus bahagia di rumah. Anda harus bahagia di rumah. Nah, bagaimana caranya untuk bahagia saudara? Dia mengatakan bahwa tidak boleh stres. Karena stres akan menurunkan imunitas tubuh dan virus akan gampang menyerang. Nah, untuk menekan stres dan menjadi bahagia di dalam rumah, ada beberapa cara yang dia usulkan. Salah satunya adalah berolahraga dan juga makan yang cukup dan tidur yang cukup. Tetapi saudara, saya iseng membisikkan sesuatu kepada istri saya. Saya mengatakan begini saudara, dokter itu tidak 100% benar untuk mendapatkan kebahagiaan hanya dengan cara itu. Tetapi saya mengatakan dengan membisikkan kepada istri saya, untuk bahagia, maka seseorang harus berjumpa dan harus menikmati Yesus. Kenapa saya mengatakan begitu saudara? Oleh karena saya punya keyakinan begini, Yesus itu adalah kepastian. Dia adalah kepastian segala sesuatu. Bayangkan saudara, jika saya, jika saudara mendapatkan kepastian, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan stres. Tidak akan membuat kita terlalu khawatir. Bahkan saya bisa katakan saudara, setiap orang yang sudah mendapatkan kepastian dalam hidupnya, dia akan bahagia atau mereka akan bahagia. Satu hal yang Yesus pastikan kepada manusia yang percaya kepadanya adalah Dia tidak akan meninggalkan mereka. Dia akan bersama-sama dengan mereka. Kenapa demikian saudara? Mari kita mundur sedikit kepada peristiwa inkarnasi di mana Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Dalam Yesus, Allah yang tidak kelihatan menjadi sama seperti kita, mengambil rupa manusia dengan berbagai kelemahan dan berbagai kekuatan yang ada dalam dirinya. Artinya, ketika Allah mengambil rupa manusia, manusia tidak lagi berjalan sendiri dalam pergulatan dahsyat tiap-tiap hari. Tidak lagi berjalan sendirian dalam menghadapi kepahitan hidup. Namun ada Allah yang menjadi sahabat, yang merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita mengetahui solidaritas Allah yang begitu tinggi ini, maka yang terpenting hari ini adalah kita mesti meresponi panggilan ilahi yang dia katakan di dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Izinkan saya menerjemahkan bagian ini menurut penafsiran saya dan menurut perenungan saya saudara. Kemungkinan besar Yesus berkata dalam bahasa kita hari ini, marilah kepadaku yang bersusah payah menghadapi hidup ini, yang sakit kepala melihat keadaan ini, yang stres karena terus ada di rumah, yang bosan karena tidak pernah keluar rumah. Aku akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekiranya engkau mendengarkan panggilan ilahi ini, maka datanglah kepada Dia, karena Dia yang paling memahami kebahagiaan apa yang cocok bagimu pada hari ini. God bless us.